warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para pimpinan dari Cyber 2 Tower, yang mohon izin kami tidak menyebutkan satu persatu, namun yakinlah kami amat sangat menghormati dan memuliakan Bapak dan Ibu pimpinan sekalian. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan seluruh karyawan dan karyawati dari Cyber 2 Tower, yang juga ada saudara kami Kang Budi yang luar biasa, ya, penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi dan sebagainya untuk bisa mengemas acara demi acara. Yang terakhir adalah ini, yaitu pelaksanaan acara santunan 20 orang anak yatim dan berbuka puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Kang Budi dan teman-teman sekalian. Berikutnya yang sama-sama saya menghormati dan saya muliakan pula Ustadz Amar serta anak-anakku sekalian, para yatim dari berbagai wilayah, berbagai daerah, yang tentunya bicara yatim adalah bicara tentang manusia yang dimuliakan, tidak hanya oleh sesama manusia, tapi juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah secara langsung menyebutkan kategori yatim ini di dalam Al-Quran, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para hadirin wal hadirah, shaimin shaimat rahimana wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa untuk bersilaturahim, bermuajahah dalam sebuah acara yang subhanallah ini tentunya merupakan acara yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang penuh dengan cinta dan kasih. Yaitu adalah yang dilaksanakan merupakan kegiatan dari karyawan atau karyawati Cyber 2 Tower. Dan tentunya dikarenakan ini merupakan sebuah kebaikan, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam kebaikan, baik yang setara maupun yang lebih baik daripada itu insya Allah. Dalam hati dan dari hati yang paling dalam, saya mengucap terima kasih dan syukur alhamdulillah karena sudah diajak untuk menjadi bagian daripada kegiatan ini. Ubur-ubur ikan lele. Cuman pengen ikutan yang viral aja, Pak. Ubur-ubur ikan lele, daripada tidur mendingan ikut santunan anak yatim, le, kan gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang menghimpun kita di tempat ini dari latar belakang yang berbeda, entah itu dari tempat tinggalnya, entah itu dari latar belakang daerah asalnya, atau yang saya dapatkan informasinya pula adalah juga merupakan perbedaan atau dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Ya. Yang kemudian ini saya diwanti-wanti terus oleh Pak Budi ini ya tentang hal ini. Cuman saya ingatkan Pak Budi tentang keragaman masalah ini buat saya bukan hal yang baru. Saya alhamdulillah di Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dipercaya untuk menjadi ketua kelompok kerja penyuluh agama lintas agama. Alhamdulillah kami berhubungan baik dengan para bapak pendeta. Kami berhubungan baik dengan pemuka agama Konghucu, Hindu, Buddha, yang memang mereka semua adalah tentunya
merupakan ya manusia-manusia se-Indonesia yang sama dengan kita. Yang kemudian yang kami mengusung di Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dan Kementerian Agama lainnya, yaitu adalah semangat untuk menjalankan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Yang itu salah satu core utamanya yaitu adalah kita memberikan kesempatan, porsi, dan juga rasa yang sama bagi sesama umat manusia, bagi sesama anak bangsa Indonesia. Jadi saya bersyukur untuk bisa dilibatkan di kegiatan ini, di mana keragaman tersebut adalah amat terasa pada saat sekarang ini. Tentunya yang memberikan atau yang menjadi bagian daripada donatur yang akan memberikan santunannya kepada anak-anak yatim kita, mungkin juga adalah yang tidak sekeyakinan dengan anak-anak yatim kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Memberi dari seseorang yang sama dengan orang yang akan diberi, itu mungkin sesuatu yang biasa. Tapi ketika ada perbedaan, namun tetap semangat memberinya itu bisa teraktualisasikan, bisa terwujudkan, nah itu adalah yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk para donatur kita, boleh tepuk tangan untuk para pimpinan kita yang tidak kemudian membuat perbedaan adalah sesuatu yang menghalangi untuk berbuat baik terhadap sesama. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, yang insya Allah itu adalah merupakan perbuatan baik yang akan dibalas kebaikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para bapak dan ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam kultum ini adalah seperti tema yang tercantum di dalam backdrop kita, yaitu adalah Ramadan adalah sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan manusia. Kalau dilihat dari tema yang saya berikan ini, sebenarnya juga secara langsung bisa kita tangkap ada semangat ya moderasi beragama di sana. Di awal disebut Ramadan, yang merupakan kalau boleh kita sebut yaitu adalah trademarknya umat Islam, betul? Tapi di akhir kami menyebutkan manusia, bukan sekadar muslim saja, tapi adalah kami sebutkan manusia. Yang itu berarti ingin kami coba sampaikan secara sederhana sebelum istilahnya kami gunakan berbagai macam narasi yang yang berbagai macam ragam. Ingin kami menyampaikan bahwa insya Allah Ramadan yang setiap tahunnya hadir ke hadapan seluruh manusia, itu pun merupakan sarana dari Allah untuk bisa memuliakan atas nama kita sesama manusia, bukan hanya untuk muslim saja. Dan itu untuk mencari bukti pembenarannya nggak usah jauh-jauh. Apa yang saat ini kita laksanakan, ini adalah pembuktiannya. Betul ya? Ini adalah pembuktiannya. Di mana ketika Ramadan hadir kepada kita, kepada seluruh umat manusia, alhamdulillah, apa yang disebut dengan sense of humans, yaitu adalah sensitivitas terhadap atas nama sesama manusia, ini bermunculan. Kalau kita sebut dua kelompok besar saja, misalkan ya, Islam dan non-Islam gitu ya. Hadirnya Ramadan, banyak pembuktian berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh Islam, kemudian manfaatnya pun dirasakan oleh yang non-Islam. Saya ambil contoh misalkan persiapan atau pemberian takjil yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, pengurus-pengurus Masjid Jogokarian Yogyakarta, yang setiap harinya itu tidak kurang dari 3.500 paket takjil. Yang ikutan
merasakan bagaimana nikmatnya kudapan takjil, kami boleh sampaikan, ternyata bukan hanya orang Islam yang sedang berpuasa saja, tapi ada saudara-saudara kita yang memang di luar Muslim ikut serta atas nama sesama manusia, ikut membaur, ikut merasakan bagaimana keseruannya untuk bisa bersama-sama mengantri takjil, atau bahasa kerennya apa tuh? War takjil ya. Perang dalam tanda petik untuk berburu makanan takjil. Maaf, apakah kemudian disortir oleh DKM Masjid Jogokarian ini hanya untuk yang Muslim saja? Tidak. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara kita yang non-Muslim juga ikut merasakan keseruan itu. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kemudian ada juga bentuk yang berbeda. Kalau tadi kan yang mengadakannya adalah Muslim, kemudian yang menikmatinya adalah yang lainnya, kan begitu. Nah, sekarang ada juga yang berbeda, yaitu apa? Pemberian santunan untuk 20 orang anak yatim, yang kemudian yang mengadakannya itu adalah para pimpinan-pimpinan dari Cyber 2 Tower, yang tentunya ini kita mengetahui ya, ada keragaman dari aspek keyakinan yang ada di Cyber 2 Tower ini. Tapi itu semua tidak membuat acara ini menjadi sesuatu yang tidak dapat diwujudkan. Sehingga alhamdulillah justru saat ini acara itu mampu bisa terwujud, terlaksana insya Allah dengan baik dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia? Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan momentum khusus, yaitu adalah satu waktu dari siklus perjalanan waktu manusia, yaitu adalah adanya bulan Ramadan setiap tahunnya. Yang sedikit ingin kami coba sampaikan kepada kita, bahwa kalau ingin mengetahui bahwa kita dimuliakan Allah, maka terlebih dahulu kita harus mengenal diri kita siapa. Bicara manusia tentunya bicara kita semua ya. Bicara manusia tentunya bicara kita semua. Yang menurut perspektif agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam penjelasan tentang siapa sih manusia itu. Ada salah satunya di dalam surah At-Tin, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah hendak memberikan penjelasan tentang siapa sih itu manusia. Salah satunya ada di dalam surah At-Tin tersebut, di mana Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah menciptakan manusia. Kalau bicara manusia, Muslim saja. Bicara manusia kita semua. Makanya di situ menggunakannya al-insan, bukan laqad khalaqnal muslim misalkan. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaannya yang paling baik. Disebut paling baik berarti ada bandingannya. Siapa bandingannya? Makhluk-makhluk yang lain. Ada apa? Hewan, tumbuhan, terus apa lagi? Hah? Jin. Kalau yang ngomong jin jangan ngeliat saya. Pulang saya nih. Ya, ada apa lagi? Jin, nggak jadi ngomong jin. Ada jin ya, kemudian ada iblis ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang Allah nyatakan manusia yang penciptaannya adalah yang paling baik. Dalam penciptaan yang ahsan, yang paling baik.
Nah, di dalam terminologi Islam tentang manusia juga Allah menggunakan kata ahsan yang sama, yaitu di dalam ayat yang lain. Di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan buat manusia apa? Kematian dan kehidupannya. Tuh, ya. Dialah Allah yang telah menciptakan buat manusia kematian dan kehidupannya. Ternyata ada tujuannya. Apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mendapatkan siapa di antara manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, siapapun itu. Mau yang Islamnya, mau yang Kristennya, mau yang Hindu, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa di antara manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini ahsanu amala, yang mampu untuk beramal dengan amal yang paling baik. Tuh. Sedikit ada sebuah rahasia yang saya coba sampaikan ini. Ini saya baru sampaikan hari ini di sini nih ya, belum di tempat yang lain. Karena emang ini jadwal pertama ini di sini. Setelah di sini kan nanti sholat isya taraweh, nanti baru saya sampaikan di tempat yang lain di sana ya. Jadi sedikit rahasianya yaitu adalah tadi ada dua ayat dari dua surat yang berbeda, namun menggunakan kata yang sama, yaitu kata ahsan. Di surat yang pertama Allah menggunakan kata ahsan terkait dengan penciptaan manusianya, lahiriahnya. Makanya disebut dalam penciptaan yang paling baik. Di ayat yang kedua terkait dengan perbuatannya, disebut ahsanu amala, perbuatan yang paling baik. Nah, ketika ini digabungkan, ada konklusi yang harus bisa kita dapatkan. Ada kesimpulan yang harus kita dapati, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia adalah merupakan makhluk ciptaannya yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, dengan sebuah harapan bahwa manusia mampu untuk menghiasi dirinya dengan melakukan amal perbuatan yang paling baik pula. Bukan amal perbuatan yang biasa-biasa saja. Gitu. Yang tentunya ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Betul nggak kira-kira? Jangankan mengamalkan perbuatan yang paling baik, ngamalin perbuatan yang baik saja kita susah. Contoh misalkan, ini buat yang muslim, kotak amal lewat, tentunya kita paham harus kita isi. Pas masukin tangan ke kantong, dicabut, yang kecabut 50 ribuan. Yang baik kan langsung dimasukin kan gitu ya. Ketika ini mau ngelakuin yang baik aja susah Ustadz, bagaimana yang lebih baik? Yang dicabut 50 ribu, ada yang ngebisikin, itu bukan masih ada yang 20 ribuan di dalam? Nggak jadi 50 ribu dicabut, masukin. Kantong sebelah kiri dicabut 20 ribuan, kan di kantong kemeja masih ada yang 5 ribuan. 20 ribu nyelep lagi ke dalam. Akhirnya yang 5 ribu yang dimasukkan ke dalam kantong, ke dalam kotak amal. Udah gitu selesai acara, menghubungi pengurus masjid. Bang, ada kembalian nggak 2 ribuan? Coba gitu. 5.000 bang, masukin 5.000, minta kembalian lagi itu 2.000. Itu bukan di sini. Saya nggak yakin yang ada di sini begitu modelnya, nggak yakin saya, ya, nggak yakin. Itu yang ada nanti, ya, di luar pulau ya. Iya.
di luar pagar lah gitu ya. Kan lagi zamannya laut dipagarkan gitu ya. Kalau yang di sini insya Allah ya, pokoknya tangannya akan lebih ringan seringan kapas untuk bisa berderma dengan sesamanya insya Allah. Amin ya kan. Buktinya ya, untuk 20 anak yatim sudah dipersiapkan, berikut juga pembimbingnya ya. Maaf, keceplosan. Maaf keceplosan. Enggak. Jangan dianggap bercanda itu, enggak sih. Maksud jangan dianggap serius. Maksudnya jangan dianggap serius ya. Iya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, ya. Sampai di mana tadi tuh? Lupa tuh. Oh iya, serius ya. Ya. Tentang amal baik, amal yang paling baik itu sulit, Ustaz. Jangankan ngamalin amal yang paling baik, ngamalin amal yang baik saja sulit. Betul. Kita tidak akan menyangkal itu. Tapi ternyata ada satu rahasia ini yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa manusia itu harus beramal dengan amalan yang paling baik. Ternyata tidak dilepas sampai di situ. Allah kasih juga sarananya gitu, supaya kita mudah untuk mengamalkan amal yang paling baik. Ibarat ketika misalkan Allah menyuruh kita untuk dagang, Allah juga memberi kita modalnya gitu. Nah, kira-kira apa sarana dari Allah untuk kita beramal amalan yang paling baik? Salah satunya adalah setiap tahunnya hadir yang disebut dengan bulan Ramadan. Yang di dalam bulan Ramadan kita paham bahwa apapun amalnya yang paling sederhana sekalipun, Allah siapkan ganjarannya dengan ganjaran yang lebih baik. Yang Rasulullah menyatakan, barang siapa yang melakukan amalan yang sunnah di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan pahala buat dirinya dengan pahala amalan yang wajib. Tuh, sunnah dibalasnya jadi wajib. Kemudian barang siapa yang melakukan amalan yang wajib, pahalanya akan Allah berikan pahala yang wajib, tapi sama Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Tuh. Bukankah itu merupakan hal yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah sarana dari Allah untuk memuliakan kita, memuliakan manusia? Cuman pertanyaannya, kira-kira kita mau nggak ya untuk dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah? Kalau jawabannya mau, maka jadikan Ramadan ini untuk menjadi momentum kita adalah berburu pahala yang lebih baik dari yang lainnya. Nah, itu. Baik para bapak dan ibu sekalian, sepertinya waktunya sudah mendekati berbuka ya. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan tentang masalah ini tadi, rupanya keluarga besar Cyber 2 Tower sudah mengamalkannya, yaitu dengan mengadakan kegiatan ya yang seperti saat ini. Yang ini adalah perwujudan dari mewujudkan kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadirnya bulan Ramadan ya. Dan patut berbangga kita semua untuk berada di keluarga besar Cyber Tower 2 ini. Dan untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara lewat sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Boleh Bapak Ibu sekalian? Boleh ya? Ya. Baik. Belum. Ya, belum. Iya. Jalan-jalan ke Cikini, dari Cikini langsung ke kota. Sungguh berbahagia saya bisa ada di sini, karena para penghuni surga insya Allah ada di depan mata. Amin.